Sudah 2 bulan publik diharu-birukan dengan kasus Verdi Sambo. Perhatian publik pada kasus itu sangat luar biasa. Langkah tegas Kapolri yang awalnya dipandang ragu-ragu justru patut diapresiasi karena tidak hanya menetapkan Jenderal Bintang 2 sebagai tersangka, namun juga memecat banyak anggota kepolisian. Tak hanya itu, hampir 100 anggota polisi diperiksa karena dugaan menghalang-halangi proses penyidikan. Akankah kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan jadi momentum untuk evaluasi dan Polri berbenah diri? Inilah satu meja The Forum spesial ulang tahun Kompas TV ke-11, Siasat Kapolri Perbaiki Citra. Saya telah bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri, selamat malam. Selamat malam Mas Budiman. Terima kasih. Udah agak cerah kelihatannya ya. Selalu cerah, Pak. Selalu cerah ya. Udah agak lega, semuanya sudah lebih tertata, lebih teratur ya Pak. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya Pak, banyak orang bertanya-tanya Pak Kapolri, kenapa sih tragedi Duren 3 dengan Pak Sambo ini bisa terjadi? Jadi memang ini peristiwa yang untuk kami juga terus terang ini pukulan ya. Pukulan? Ya, karena memang di saat kita sedang memperbaiki citra institusi, karena memang dari awal pada saat kita masuk kan kita juga memulai dari mendengarkan aspirasi masyarakat tentang harapan masyarakat tentang Polri. Kita akan start dari situ dan itu kan kita sampaikan pada saat awal kita melakukan kegiatan fit and proper test di DPR dan saat itu kita berdasarkan hasil survei awal kita di angka 74 sehingga 74%. Ya, 74% sehingga kemudian dengan melaksanakan berbagai program transformasi menuju Polri yang presisi pada saat itu, kemudian bagaimana kita mencoba mendengar dan kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kemudian juga kita sesuaikan, melaksanakan program-program untuk mengawal kebijakan pemerintah utamanya, dan kemudian hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Saat itu kan angka kita sempat naik menjadi 76%. Artinya itu pekerjaan yang sangat berat dan ini dilakukan oleh kita semua dari atas sampai bawah ini bareng-bareng. Makanya begitu ada peristiwa Sambo ini memang dampaknya luar biasa. Angka kita tiba-tiba turun di angka berapa? Sekitar 54, sekian ya dari Mas Burhan, dan tentunya ini pukulan buat kita tentunya. Jadi inilah yang kemudian tentunya menjadi tekad kita untuk betul-betul bisa menuntaskan. Memang awalnya agak sulit Pak Budiman karena memang di awal-awal Saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Ya, dan itu disampaikan ke banyak orang, termasuk saya. Termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama. Ya, sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur kamu terlibat atau tidak? Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Memang kemudian banyak muncul informasi-informasi kejanggalan ya. Apalagi pada saat kemudian meledak dari keluarga almarhum Joshua di Jambi, karena waktu itu dilarang untuk dimakamkan secara kedinasan. Dan itu kemudian semakin membesar sehingga kemudian kita putuskan saat itu untuk membentuk tim sus. Ya, tim sus itu kita libatkan
para pejabat utama Polri yang memang langsung saya libatkan Wakapolri, Pak Irwasum, dan Kabar Eskrim dan Kabig, serta beberapa tim ya yang terlibat yang memiliki integritas. Saat awal kita minta untuk Sambo kita nonaktifkan pada saat itu. Kita nonaktifkan karena kami juga mendapatkan informasi-informasi bahwa ada kesulitan dari tim sus pada saat itu untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah begitu kita ganti saat itu proses mulai berjalan lancar, mulai terbuka. Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat itu mulai bisa terjawab. Utamanya memang saat itu kita mulai start dari masalah perkenaan ataupun temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Dalam perjalanannya memang butuh waktu, Mas. Butuh waktu. Saudara Richard yang sempat saya panggil juga. Dipanggil oleh Pak Kapolri. Ya, saya tanyakan dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenarionya saudara FS. Oh, awalnya memperkuat skenarionya FS. Ya. Pada saat itu setelah kita copot beberapa orang, kita mutasi, kemudian kita tempatkan di tempat khusus 18 orang. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi, kan begitu? Oleh FS. Oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Dari situ kemudian dia membuka awal bahwa saat itu dia melihat FS memegang senjata dan menyerahkan ke dia. Tapi berikutnya saya minta untuk didalami lagi. Yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang. Kita serahkan kepada tim pada saat itu. Kemudian dia menulis tentang kronologisnya secara lebih lengkap. Nah, di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, tapi lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya peristiwa di Saguling ya. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS yang terus kemudian saat itu si Richard dipanggil, ditanya apakah yang bersangkutan siap untuk membantu. Karena saat itu FS menyampaikan bahwa saya ingin bunuh Richard, saya ingin bunuh Joshua. Ya, si Richard, saya siap,
kalau kamu siap, kamu saya lindungi. Kira-kira begitulah. Ya. Okay. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditetapkan tersangka. Nah itu yang kemudian membuka tabir, yang lain kemudian mulai merubah keterangannya dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Ini juga tidak mudah karena memang di awal ada CCTV yang kita butuhkan. CCTV di tempat satpam. Yang waktu itu juga kemudian hilang. Ya. Akhirnya pada saat saya memimpin rapat pada saat itu dengan tim sus, saya tanya, saya interogasi dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Propam. Di saat itu muncul pengakuan bahwa yang mengambil CCTV itu adalah saudara I, gitu kan, atas perintah dari saudara H dan saudara A. Dari situ mulai terbongkar. Hingga waktu itu kita minta untuk didalami. Jadi memang butuh ini waktu tahap demi tahap ya Pak ya? Memasang atau menyambungkan pasal-pasalnya ini memang butuh waktu. Ya. Pak Kapolri, ada juga pertanyaan publik Pak. Sebetulnya Pak Kapolri termasuk dibohongin oleh Sambo juga Pak ya? Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan? Bersumpah di hadapan Pak Kapolri? Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, saya panggil, saya minta untuk dipanggil, sebelumnya dihubungi dengan telepon oleh anggota kita loudspeaker. Dia jelaskan bahwa dia masih tidak mau mengakui. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya, kata dia. Sehingga kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, dari persesuaian-persesuaian, akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan, pada saat itu dipatsuskan, 2 hari kemudian dia mengakui perbuatannya. Mengakui semuanya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Gitu. Mencoba bertahan. Jadi nutupin ya, gitu ya. Tapi ya berkat kerja keras dari tim semuanya, termasuk bagaimana kita berusaha untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya, ya alhamdulillah semuanya kemudian bisa terungkap. Jadi kalau polisi Pak Kapolri sekarang, siapapun yang terlibat dalam kasus Sambo maupun obstruction of justice atau apapun itu akan dibersihkan semua atau gimana? Ya yang pasti kasus ini kan betul-betul membuat marwah Polri jadi jatuh. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ceritakan, buka fakta sebenarnya, tidak ada yang ditutupi. Jadi ya kita lakukan bahwa kita proses tegas siapapun itu yang terlibat. Saat ini sudah kita tetapkan 5 tersangka ya. Dan 3 adalah anggota polisi, FS, kemudian si RE, dan kemudian satu lagi R ya. Itu kita tetapkan. Kemudian yang obstrak saat ini kita proses 7 orang kalau tidak salah. Ada yang berpangkat FS sendiri, bintang 1 juga ada, terus yang berpangkat kombes juga ada. Artinya semua yang terlibat di situ kita proses. Kemudian kan kita periksa ada kurang lebih hampir 100 ya, 97 lah kurang lebih. Di situ kan kemudian kita pilih mana yang melanggar kode etik, mana yang di bawah tekanan, mana yang sebenarnya kena prank, tapi kan juga ada aturan-aturan di kita kan yang seharusnya dia mengklarifikasi atau paling tidak menolak perintah atasan kan. Kalau dianggap perintah itu salah kan juga itu ada aturannya. Jadi komitmen kita harus tindak tegas terhadap yang terlibat, karena ini adalah pertaruhan terkait dengan mengembalikan marwah Polri. Penindakan baik melalui sidang kode etik maupun sidang pidana kalau pidananya ada ya Pak? Betul, jadi 2 yang kita tempuh ke dalam, kita proses,
pidana juga kita proses. Oke. Kalau proses perjalanan reformasi kultural di tubuh kepolisian, yang Pak Kapolri juga sudah mencanangkan presisi dan humanis, diawali dengan kasus Sambo, bagaimana ini kemudian akan coba dikoreksi Pak untuk kembali menirkan atau mengurangi kultur-kultur kekerasan yang ada di tubuh kepolisian? Baik, terima kasih. Jadi saya kira 1,5 tahun itu adalah proses yang sangat panjang ya. Bagaimana kita mencoba untuk kemudian memperbaiki Polri sesuai dengan program presisi kita, dengan harapan kita menjadi polisi yang tegas, humanis, kemudian presisi, dan ujungnya kan harapan kita menjadi dekat dengan masyarakat, dan tentunya kalau dekat dan dipercaya, tentunya kita bisa dicintai masyarakat. Ya mau tidak mau kita harus memperkuat program yang sudah ada tersebut. Artinya lebih mendengar, kemudian lebih aspiratif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Sebagai contoh misalkan waktu itu kita mencoba mengakomodir terkait dengan isu Brotoseno. Mungkin ya, Brotoseno. Masih ingat ya Pak ya? Ingat ya. Bahwa peristiwa Brotoseno di mana dia saat itu menjadi salah satu pelaku tindak pidana korupsi. Tapi kita juga pada satu kesulitan, walaupun itu diputus sebelum saya jadi Kapolri. Tapi kita kan berusaha untuk mengakomodir apa sih yang suara publik ya, yang menjadi harapan masyarakat. Akhirnya waktu itu perkapnya kita rubah. Kita rubah menjadi Perpol nomor 7 ya tahun 2022, di mana kita bisa membuat sidang komisi yang sifatnya peninjauan kembali ya, peninjauan kembali seperti PK begitu, terhadap kasus-kasus yang dirasa mencederai rasa keadilan publik. Dan saat itu Perpolnya jadi, kemudian kita proses, dan kemudian PS kita PTDH. Hal-hal seperti ini kan tentunya menjadi hal-hal yang harus kita lakukan. Kemudian yang menjadi sorotan masyarakat selama ini terkait dengan pelanggaran anggota, kemudian hal-hal yang mungkin menjadi sorotan karena hedonis, saya kira ini sering kita sampaikan, tapi kali ini dan terakhir tadi saya sudah kasih arahan, saya tidak mau lagi banyak bicara, begitu kalian melanggar saya copot dan saya proses, dan ini saya praktekkan. Beberapa orang sudah kita copot. Dan ini bentuk komitmen kami untuk mau tidak mau kita harus melakukan reform dengan cara keras. Oke, reform dengan cara keras. Ya, karena jadi prinsipnya Pak Kapolri lebih kepada ingin agar Kapolri betul-betul sesuai dengan visi misi dari Pak Kapolri yang presisi dan kemudian humanis, yang tidak mau ikut ya silahkan kemudian minggir atau turun dari gerbong. Ya, kan saya sudah sering sampaikan kan bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Ya. Kalau tidak bisa kita perbaiki ya kita potong kepalanya kan begitu. Tapi itu kan tidak cukup. Nggak cukup. Jadi kan sekarang harus kita bahasa kita tidak usah terlalu banyak-banyak, yang melanggar langsung kita potong, sudah begitu aja. Melanggar potong. Ya. Bapak nggak kasihan gitu banyak anggota polisi yang bakal kena potong dari Pak Kapolri? Justru karena saya sayang terhadap hampir 430.000 anggota Polri dan 30.000 anggota PNS yang selama ini juga saya lihat mereka sudah bekerja mati-matian, karena saya kan sering melaksanakan kunjungan bagaimana mereka, saya lihat di daerah-daerah terpencil itu, tapi mereka semangat. Jadi kalau hanya karena beberapa orang kemudian mereka menjadi rusak, ya saya lebih baik potong yang bikin rusak daripada 430.000 ini kemudian jadi ikut terbawa rusak kan begitu. Sikapnya menjadi lebih tegas, lebih keras, siapapun yang nggak mau ikut ya minggir aja. Ya pilihannya tinggal mau ikut gerbong atau tidak. Kalau nggak mau ikut gerbong ya keluar kan. Kan gitu aja. Ya. Pak Kapolri, ini juga pertanyaan publik Pak yang sering muncul ketika Sambo itu membuat cerita karangan, itu juga melibatkan Fahmi Alamsyah yang disebut-sebut dengan penasehat dari Kapolri. Itu gimana sih Pak duduk soalnya? Baik, jadi memang betul Fahmi Alamsyah itu penasehat ahli Kapolri, tapi memang ya mungkin
dalam kesehariannya saya tidak pernah bertemu. Sehari-harinya dia lebih banyak dengan saudara FS. Sehingga ini juga yang kemudian membuat suasana di publik dan juga suasana di internal juga menjadi terganggu karena peran FS ini yang berkeliling kemana-mana. Dan inilah yang kemudian juga mau tidak mau menjadi penghambat ya dalam proses ini. Beberapa waktu yang lalu saudara FA sudah mengundurkan diri dan saya sudah minta kepada tim kalau memang ditemukan adanya pelanggaran pidana proses. Saya sudah sampaikan begitu. Karena semuanya supaya menjadi jelas. Yang jelas di sisi ini saya memiliki komitmen bahwa siapapun yang terlibat, walaupun awalnya saya dianggap ragu-ragu dan sebagainya, bukan karena ragu-ragu, tapi saya yang mengedepankan scientific crime investigasi. Kemudian juga ada kendala-kendala psikologis yang dihadapi oleh para penyidik pada saat itu, termasuk juga tim sus yang sebenarnya posisinya cukup ini ya, cukup kuat, tapi juga sempat terganggu dengan. Sempat terganggu juga. Sempat terganggu dan itu yang akhirnya saat itu kita putuskan untuk yang bersangkutan dimutasikan dan kita ganti dengan pejabat baru. Dan saya kira kita melampaui hambatan-hambatan tersebut dan ya hasilnya seperti yang sekarang. Dan mudah-mudahan karena ini sudah menjadi komitmen kami bahwa kita akan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi pada saat ada permintaan ekshumasi ya, pada saat itu dari pihak keluarga Joshua, kita pun berikan ruang sebagai bentuk transparansi kita. Karena pada saat itu kan kedokteran forensik kita kan diragukan, sehingga kemudian kita berikan permohonan ekshumasi itu, dan pada saat itu Persatuan Dokter Forensik ya dari berbagai rumah sakit bergabung untuk melaksanakan itu, dan alhamdulillah ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Ya, karena waktu itu kan yang dimunculkan ada penyiksaan selain luka tembak, tapi ternyata sama dan bisa dijelaskan bahwa ada tambahan luka itu karena kaitannya dengan pemasangan atau formalin dan sebagainya. Artinya hal itu juga yang kita lakukan sebagai bentuk transparansi, termasuk juga dari awal saya minta tim sus untuk melibatkan Kompolnas, Komnas HAM, dan juga mungkin teman-teman dari mitra kami dari DPR dan masyarakat juga ikut mengawasi. Sehingga setiap prosesnya kita mencoba untuk sampaikan ke publik, termasuk kemarin pada saat proses ekshumasi ulang, itu pun publik bisa melihat. Terus kemudian pada saat proses rekonstruksi kemarin, publik juga bisa melihat, dan di dalamnya juga ada pihak-pihak yang mewakili ya, karena memang tempatnya kecil. Tapi semua itu kita lakukan dalam rangka menjaga transparansi, termasuk juga pada saat sidang etik kan, itu juga publik bisa melihat. Jadi semua itu kita lakukan bahwa tidak ada yang kita tutup-tutupi, dan kita transparan dalam hal ini. Pak Kapolri, banyak orang yang kemudian berpikiran ya bahwa kasus Sambo ini bisa mengganggu soliditas di internal kepolisian. Nah, sejauh mana Pak Kapolri take lead gitu, memimpin bahwa Polri ini kemudian siap, solid untuk kemudian memulihkan kepercayaan publik yang cenderung turun dan kemudian akan naik lagi? Menurut saya memang ada yang berasumsi seperti itu, apalagi di saat-saat awal ya. Di saat-saat awal kita melakukan pemeriksaan kan karena adanya upaya-upaya intimidasi, upaya-upaya untuk menghalangi kan membuat situasi internal seperti kemudian terpecah. Tapi saya melihat setelah proses hambatan tadi kita bereskan, kita semua solid untuk menuntaskan ini, dan beberapa kali saya sudah memimpin rapat Vikon dengan para Kapolda bahwa justru momentum ini harus membuat kita lebih solid, karena memang tugas kita bagaimana mengembalikan marwah kepolisian, dan itu hanya bisa kita lakukan dengan kita melakukan hal-hal yang kemarin harus kita ubah, kita perbaiki, dan kita tingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu
ini juga justru menjadi momentum kita untuk kemudian inilah saatnya untuk kita berbenah dan memperbaiki, lebih mendengar aspirasi masyarakat. Karena saya sendiri sampai sekarang, Pak, akun pribadi saya itu hampir setiap hari itu 40-50 pengaduan masuk. Bapak jawab sendiri? Iya. Belum kita buka ruang pengaduan di Propam Presisi dan Dumas Presisi itu juga hampir rata-rata 20-30. Jadi saya minta kepada Kapolda, kepada seluruh jajaran kepolisian, ini saatnya kalian untuk lebih aspiratif, lebih mendengar dan kemudian segera menindaklanjuti, karena di sini adalah momentum untuk betul-betul kita bisa memperbaiki diri. Dan terhadap yang sifatnya pelanggaran seperti tadi saya sampaikan, ya kalau nggak ada ampun. Kita sudah kasih peringatan di awal-awal, kali ini saya tidak usah perlu pakai peringatan lagi. Begitu ada yang lapor, periksa propam, copot, sudah begitu aja. Tapi yang baik kan tetap harus kita kasih reward. Banyaklah Babin Kamtibmas yang baik-baik, dinasnya jauh-jauh, dan sekarang mereka merasa bangga menjadi Babin Kamtibmas. Dan itu buat saya itu adalah suatu hal yang baik ya. Terus beberapa polsek kita rubah yang tadinya mereka memiliki kewenangan untuk penegakan hukum, tapi karena kita melihat bahwa jumlahnya terbatas, maka lebih baik dia melakukan hal-hal yang sifatnya problem solving, hal-hal seperti itu kita tingkatkan. Artinya bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi hal-hal yang bisa berdampak terhadap pelanggaran. Pemanfaatan teknologi informasi itu juga menjadi hal yang terus kita lakukan, sehingga interaksi-interaksi yang kemudian menyebabkan pelanggaran itu bisa kita hindari. Salah satunya program SIM online, ya, STNK online, kemudian juga yang sekarang kita kembangkan sistem tilang elektronik. Ya, baik yang sifatnya stasioner ataupun mobile. Ini yang terus kita kembangkan, sehingga ya ke depan harapan kita postur polisi yang tegas tapi juga humanis itu bisa betul-betul kita tampilkan ya. Artinya kapan kita harus tegas pada saat memang hal-hal tersebut membuat masyarakat menjadi resah, ya Polri harus betul-betul bisa melakukan langkah-langkah tegas. Kejahatan yang meresahkan masyarakat, masalah narkoba itu juga sudah saya sampaikan, jangan lagi ada yang main-main dengan narkoba, dan itu saya buktikan beberapa orang sudah kita copot, dan kita PTDH. Masalah judi juga, ya ini juga kemudian menjadi isu kan. Ya. Saya minta tidak ada lagi yang main-main dengan judi, bongkar sampai ke atas. Saat ini saya sudah minta ke teman-teman di PPATK untuk menelusuri rekening-rekening yang ada untuk ditarik, untuk dibongkar ke atas. Jadi ini salah satu bentuk bahwa kita serius, dan segala macam penyakit masyarakat saya minta untuk dibersihkan, dan ini harus berkelanjutan. Oke. Pak Kapolri bicara soal penyakit masyarakat judi, ya. Itu kan juga beredar, Pak Kapolri, yang Pak Kapolri juga di DPR sempat ditanya soal diagram kekaisaran Sambo, konsorsium 303. Itu apa sih Pak sebetulnya yang terjadi seperti itu? Ya, saya melihat bahwa fakta judi itu ada, betul ada kan? Artinya saya melihat bahwa pemberantasannya masih belum maksimal. Nah, tentunya terkait dengan apakah betul ada konsorsium, saya sudah perintahkan untuk itu diusut tuntas. Memang banyak yang sekarang sedang lari ke luar negeri kan begitu. Lari ke luar negeri. Ya, tapi saya sudah minta usut sampai ke atas, begitu didapatkan nama, red notice atau cekal, dan kemudian dari situ kita ungkap apakah ada anggota yang terlibat atau tidak. Tapi paling tidak langkah itu saya tidak ragu-ragu, dan itu sudah saya minta untuk betul-betul bisa diungkap. Tapi terkait dengan adanya konsorsium atau tidak kan kita bicara scientific crime, ya tentunya saya berjalan dari pembuktian ya. Itu bagian diagram itu memang dikeluarkan, ada yang menyebut dari luar, ada yang menyebut dari dalam. Kalau hasil penyelidikan dari kepolisian, gimana tuh konsorsium 303 itu?
Ya pastinya ada yang membuat. Mungkin saja ada informasi dari dalam, tapi juga bisa saja dari Luar. pihak luar. Ini yang sedang kami dalami. Bisa juga untuk membusukkan kepolisian di dalam. Ya yang penting kalau buat saya, bagaimana kemudian anggota betul-betul komit bahwa yang namanya judi online ataupun segala macam perjudian betul-betul bisa diberantas, karena ya buat kita itu juga salah satu yang membuat citra Polri menjadi rusak. Turun. Ya. Kalau persisnya soal propam, Pak, banyak orang menyebutkan propam ini polisinya polisi, kewenangannya begitu penuh, sosoknya kemudian ditakuti. Nah, setelah kasusnya FS, ini propam apakah akan ada redefinisi ulang, propam akan jadi seperti apa atau bagaimana, Pak? Ya, jadi sebenarnya propam ini kan sebagai salah satu satker di kita yang tugasnya memang menjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan, kan begitu. Motonya kan seperti itu. Memang tugas dia adalah untuk menangani masalah-masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Mulai dari penyelidikan, itu kemudian ditentukan apakah ini masuk dalam ranah etik yang bisa diproses oleh etik, atau ini masuk kepada pidana yang bisa diteruskan ke reserse. Sebenarnya sudah ada pemilahannya. Kalau etik, maka dia bisa melanjutkan dari proses penyelidikan menjadi semacam penyidikan. Kemudian terkait dengan proses sidangnya, sebenarnya itu melibatkan satker-satker lain. Jadi tidak propam berdiri sendiri, sehingga hasil keputusan dari sidang komisinya sebenarnya adalah keputusan sidang yang di dalamnya berisi perangkat-perangkat yang tidak hanya propam saja. Oke. Masalahnya kalau kemudian fungsi propam dikecilkan, propam yang seperti ini aja masih banyak pelanggaran, apalagi kalau kemudian dikurangi kekuatannya. Kalau saya pengennya malah dibesarkan lagi, kan seperti itu. Tapi sebenarnya lebih kepada siapa yang menjadi sosok yang mengawaki. Sehingga ini tentunya menjadi catatan seleksinya ya. Evaluasi kami bahwa sistem assessment center terkait dengan penempatan personil di jabatan-jabatan strategis yang tentunya memiliki dampak terhadap organisasi dengan posisinya itu, kita tentu memilih dengan lebih selektif, kira-kira seperti itu. Kalau itu Pak, soal propam, kalau ada juga masukan soal pengawasan Pak, pengawasan terhadap proses penyelidikan atau penyidikan, ya seperti dalam kasus Sambo kan kemudian dia dengan kewenangannya bisa memanipulasi meskipun kemudian terungkap. Ini yang mengawasi proses penyelidikan atau penyidikan agar sesuai dengan realnya, itu gimana Pak? Ini di dalam keseharian atau? Dalam keseharian. Baik, jadi sebenarnya begini, pada saat kita mulai meningkatkan salah satu program kita, transformasi di bidang pengawasan, kan ada empat transformasi. Kita sebenarnya dari awal sudah melibatkan unsur eksternal untuk bisa ikut mengawasi. Salah satunya kita sudah membuat MOU dengan Kompolnas, sehingga pengaduan dari Kompolnas kemudian bisa masuk ke kita. Kemudian dari Itwasum kan juga sebenarnya melakukan pengawasan. Memang sebenarnya hal-hal tersebut sudah berusaha kita lakukan. Proses penyidikan juga sebenarnya sama, ada yang namanya wasidik, sehingga pada saat mungkin prosesnya tidak benar, itu bisa diklarifikasi di wasidik. Namun semua fungsi-fungsi itu memang kemudian yang paling utama adalah yang mengawaki sesuai atau tidak. Karena di satker manapun potensi untuk kemudian yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang kan pasti ada. Apalagi terhadap masalah-masalah yang menimpa terhadap yang bersangkutan, sehingga tentunya kita membuka ruang pengaduan dari eksternal dan pasti kita respon, karena memang di situ juga yang membuka terang semuanya terhadap peristiwa Sambo. Begitu ada kejanggalan itu kita respon, kemudian kita
ikuti, ada masalah-masalah yang kita lihat bahwa ini harus dipotong, kita bersihkan, hambatan itu kita potong, dan semuanya kemudian bisa terbuka. Oke, kalau pekan lalu kan hari ini maksudnya Komnas kan juga mengatakan perlunya pengawasan eksternal ya yang untuk bisa ikut membantu agar penyelidikan atau penyidikan itu sesuai dengan relnya dari apa yang seharusnya. Gimana Pak Kapolri melihat bahwa ada usulan dari Komnas agar ada dibukanya pengawasan yang sifatnya eksternal terhadap kepolisian? Ya, memang khusus kasus FS tentunya kita minta semua pihak untuk ikut mengawasi, ya kan? Dari proses di kami dan kemudian nanti pindah ke kejaksaan, dan pada saat sidang pasti ini udah otomatis publik juga semuanya ikut mengawasi dan semua pihak ikut mengawasi. Tapi untuk hal-hal yang lain kita kan terbuka selama ini untuk menerima pengaduan dari luar, mereka bisa melakukan pengecekan terkait dengan masalah-masalah yang diadukannya, dan kalau kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai, sebenarnya kan kita berikan ruang untuk kemudian itu bisa dilaporkan. Dan mekanisme pengawasan eksternal saya kira tadi sudah saya sampaikan, bisa disampaikan oleh teman-teman yang ada di Kompolnas, yang ada di Komisi 3, ataupun mungkin teman-teman di Komnas, yang intinya setiap ada informasi terkait dengan keluhan pasti kita tindak lanjuti. Jadi mekanisme itu sebenarnya sudah ada, sudah berjalan. Tinggal bagaimana memperkuat saja. Intinya Polri terbuka untuk adanya kritik, adanya masukan supaya kita bisa jadi lebih baik. Termasuk ada rancangan bikin hari demo mengkritik polisi itu, Jadi kita juga mencoba untuk mengubah mindset lah ya. Jadi pada saat kita mendapatkan kritik, justru di situ kita harus memberikan ruang kan. Makanya waktu itu kita adakan lomba mural, kemudian lomba demo. Ya memang kita pengen tahu apa sih yang digambarkan oleh masyarakat tentang kesan tentang polisi kan begitu. Di situ saya sampaikan yang paling berani mengkritik Polri sahabat Kapolri dan dapat nominasi nomor 1 kan begitu ya. Ya. Tapi gimana Pak jaminan itu sampai ke bawah Pak? Ya tentunya ini memang harus terus menerus ya, secara kontinu kita lakukan berulang-ulang, termasuk di sisi lain. Waktu itu kita mencoba untuk menyelenggarakan yang namanya Hugeng Award ya. Hugeng Award ya. Ya, kita juga pengen kan anggota-anggota kita yang memiliki integritas itu bisa kemudian terpilih. Dan alhamdulillah waktu itu yang mengusulkan itu justru dari pihak luar, Pak. Bukan kami yang memilih. 67.000 yang masuk. Calonnya ya. Ya, dan itu yang mengusulkan dari masyarakat. Artinya buat kami ya itu menjadi hal yang menjadi energi positif lah, bahwa hope masyarakat terhadap kami ada, dan ini selalu saya sampaikan kepada anggota-anggota bahwa ini loh tingkat kepercayaan publik, ini loh hal-hal yang tidak disuka, ini hal-hal yang disuka oleh masyarakat. Kalau kita pengen baik ya yang nggak disuka ini dibersihkan, yang disuka ya harus ditingkatkan. Hal-hal itu selalu kita sampaikan di dalam rapat-rapat mingguan kita. Hugeng Award Pak, sebetulnya apa sih ketika Pak Kapolri menggelar Hugeng Award? Artinya memang harapannya adalah polisi-polisi itu menjadikan perilaku Hugeng, gaya Hugeng yang memang sangat sederhana itu menjadi panutan, atau pesan apa yang Bapak ingin sampaikan dengan memberikan penghargaan Hugeng Award kepada anggota kepolisian? Ya, paling tidak begini. Ada nilai-nilai dari Pak Hugeng yang bisa kita ambil, nilai kejujuran, nilai integritas beliau untuk mengabdi terhadap institusi, berani mengatakan tidak atau menolak sesuatu yang menurut beliau diyakini itu tidak benar. Hal-hal seperti itu kan harus terus kita jaga. Karena saya meyakini masih banyak anggota yang sangat baik yang selama ini mungkin tidak terlihat. Dengan kita bangkitkan hal-hal seperti itu, paling tidak
muncul kehormatan. Itu menjadi suatu pride buat kita, karena saya sampaikan bahwa, dan ini juga disampaikan juga bahwa, dan itu selalu kita jadikan pedoman bahwa yang namanya polisi bukan hanya sekedar profesi, tapi itu adalah ruang kita untuk mengabdi kan, seperti itu. Dan saya selalu tekankan bahwa jadikan ini sebagai amal ibadah kalian. Artinya apa? Kalau itu menjadikan amal ibadah, tentunya semuanya dilakukan dengan ikhlas kan, begitu. Dengan sungguh-sungguh, karena ini ibadah kan, begitu. Jadi hal-hal itu memang harus terus kita lakukan. Yang jelas kita ingin memperbaiki Polri, ya tentunya dengan segala macam dinamika yang ada, tapi semangat anggota kita untuk membuat institusi Polri menjadi baik, itu saya lihat semangatnya masih luar biasa, dan itu harus terus kita dorong. Itu akan menjadi agenda tahunan dari Polri, memberikan penghargaan Hugeng Award kepada anggota-anggota kepolisian yang memang jujur, yang memang kredibel, yang memang bekerja keras? Ada usulan seperti itu, dan mungkin itu akan kita lanjutkan. Oke. Ya, termasuk ya kegiatan-kegiatan lain lah, pendekatan-pendekatan kultural dari sisi agama masing-masing ya. Seperti beberapa waktu yang lalu, khusus yang Muslim kita melaksanakan lomba MTQ. Ya, dan saat itu terpilih juga dengan yang Kristen, nanti ada Pesparawi, yang Hindu apa, hal-hal itu kita angkat supaya menjadi tertanam di dalam kehidupan dan sanubari anggota semua, kan kira-kira seperti itulah. Tapi juga ada masukan Pak, banyak anggota-anggota kepolisian di daerah dan keluarganya yang bergaya hidup hedonis, yang memamerkan kekayaan-kekayaannya di media sosial, yang kadang-kadang bagi publik seperti yang diungkapkan oleh Johan Budi ya di Komisi 3 DPR, agak menyakitkan, agak melukai perasaan publik. Bagaimana Pak Kapolri menanggapi keluhan-keluhan publik seperti itu? Sebenarnya terkait dengan gaya hidup yang biasa dalam tanda kutip terkesan hedonis, kita sudah membuat TR ya Pak, dari Propam sendiri juga sudah membuat TR untuk melarang, dan itu ada sanksinya. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor pasti kita tindak lanjuti, dan beberapa orang juga sudah banyak kok yang kita proses ya terkait dengan laporan-laporan seperti itu. Cuman mungkin saya tidak publikasikan. Ya. Tapi mungkin ikut-ikutan budaya hedon, budaya narsis di media sosial Pak ya? Ya tentunya media sosial menjadi sarana ataupun media yang positif manakala kita bisa memanfaatkan itu dengan baik kan, untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan anggota selama ini. Tapi kan ini juga jadi masalah manakala kemudian mereka melakukan perilaku-perilaku yang menurut publik ya itu tidak pantas, dan memang kemudian malah tanpa disadari akan membuat masalah bagi yang bersangkutan. Tapi karena hal-hal seperti itu juga tidak mudah, maka kita sudah berikan sebenarnya sanksi di dalam TR itu, dan memang begitu ada laporan kita dalami, ya kita proses. Ya. Pak Kapolri, kelihatan belakangan banyak sekali anggota-anggota polisi yang karena kebijakan Bapak yang agak ke polisi-polisi yang nyeleneh kan, dari Kapolsek mana, Kapolsek langsung pecat. Itu polisi dari Pak Kapolri? Ya saya kira itu memang komitmen kita dari awal, dan saya kira saat ini untuk menjaga yang menurut saya masih banyak kok anggota yang baik, tapi ya itu tadi, kalau kemudian yang nyeleneh gitu nggak kita potong, merusak yang baik, mereka akan turun moralnya. Dan saya lebih memilih mereka tetap bertahan seperti itu, saya potong yang jelek, kan gitu aja. Ya. Pak, yang terakhir dari saya Pak, Presiden itu kan ngomong sampai 4 kali agar ini dibuka. Dan Pak Kapolri telah menjalankan instruksi itu. Ada komunikasi lagi dengan Presiden setelah langkah-langkah selanjutnya setelah ini kemudian dibuka hampir menuju ke pengadilan? Ya, saya kira kan kita kan setiap minggu pasti ada
rapat terbatas kabinet ya tentunya Pak Presiden mengikuti terus perjalanannya secara langsung dan tentunya beliau sangat paham apa yang sudah kita kerjakan dan ini akan kita jaga dan kita pertanggungjawabkan kepada beliau dan publik kan seperti itu. Dan yang sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana proses Sambo kita proses tegas sesuai fakta padanya, tapi di sisi lain jangan lupa bahwa kita masih banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Mengawal berbagai macam kebijakan yang saat ini tentunya harus juga bisa berjalan karena ini juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi seperti itu, terhadap bagaimana upaya untuk menjaga misalkan COVID ini juga harus tetap kita jaga supaya tetap bisa kita kendalikan karena ya hampir 1,5 tahun waktu itu ya kita kerja keras bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat dan kita bisa menjadi negara nomor 5 di dunia untuk vaksinasi terbanyak hampir 400 berapa waktu itu 430 jutaan lebih lah dan ini kan menjadi bagian-bagian yang harus terus kita kerjakan ke depan apalagi ada isu terkait dengan kenaikan BBM bagaimana kita harus mengelola agar harga Kamtibmas tetap bisa terjaga dan juga melanjutkan program-program presisi kan begitu sehingga kita betul-betul bisa mewujudkan bagaimana menjadi Polri yang tegas, humanis kemudian bisa memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan tentunya bagaimana semakin hari anggota-anggota saya bisa semakin dekat dan dicintai masyarakat. Ini kan jadi program besar yang harus kita lakukan. Polri yang presisi, Polri yang humanis ibaratnya itu 100% atau 100 langkah, sekarang udah di tahap berapa langkah? Karena kita juga tidak bisa menilai diri sendiri ya. Tapi kepuasan publik ya. Kita serahkan kepada teman-teman yang memiliki lembaga survei dari publik. Tapi yang jelas kita akan terus berbenah. Kalau berapa persennya saya nggak tahu. Baik. Pak Kapolri, pertanyaan saya 2 yang terakhir. Bagaimana sih Bapak memandang Kompas TV dalam menyampaikan berita-berita itu? Baik, jadi ini pas kebetulan hari ulang tahunnya Kompas TV ini. Jadi kita harus ngomong belak-belakan. Iya, belak-belakan. Silahkan belak-belakan, Pak. Ya, dikritik juga boleh. Yang saya lihat bahwa Kompas TV selama ini menyajikan berita-berita secara objektif ya. Dan itu tentunya menjadi sesuatu yang harus dipertahankan karena masyarakat kemudian melihat bahwa TV menjadi sarana edukatif ya. Sehingga tentunya peran Kompas TV untuk memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Tetap menjaga independensi karena memang itu juga dibutuhkan pada saat ini. Jadi saya salut dengan kritiknya dong Pak. Kompas TV. Ya kritiknya ya karena saya melihat memang ada satu sisi yang kita harus independen kan gitu. Tapi di sisi lain kan pasti juga ada hal-hal yang mungkin karena untuk apa ya, untuk istilahnya apa namanya? Pak Kapolri terlalu baik, nggak apa-apa ngobrol aja. Tapi ucapan ulang tahun Kompas TV aja Pak, yang ke-11 Pak. Ya, yang penting selamat untuk Kompas TV, tentunya di hari ulang tahun yang ke-11, Kompas TV semakin bisa menjadi lebih independen, lebih terpercaya, dan bagaimana menjaga agar Kompas TV betul-betul bisa menjadi media yang edukatif, yang penuh inspiratif, namun di satu sisi juga
bisa menghibur masyarakat, dan yang utama adalah bagaimana Kompas TV betul-betul bisa menjadi media yang terpercaya dengan berita-beritanya. Baik, Pak Kapolri, makasih. Demikian wawancara saya dengan Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo di satu meja spesial ulang tahun Kompas TV yang ke-11. Dukungan publik terhadap perbaikan kinerja kepolisian amat sangat dibutuhkan karena Kapolri Listio juga memberikan ruang kepada publik untuk melakukan kritik-kritik sekeras apapun. Seperti kata Pak Kapolri, kritik yang paling keras adalah sahabat dari Kapolri. Jumpa lagi di satu meja edisi berikutnya.